Shalom Bapak Ibu. Ya, jangan dikuasai keadaan karena di luar dingin, di dalam hangat saudara ya, karena kita penuh dengan api kemuliaan dan penuh dengan hadirat. Amin. Hari ini, siapa yang kemarin belajar ikut datang ibadah hari Sabtu? Wah, luar biasa, banyak yang datang ya. Ada banyak hal yang saya garis bawahi dan saya belajar dari apa yang kemarin hambanya sampaikan, dan satu hal yang saya garis bawahi dengan sangat kuat adalah begini saudara. Kita ini selalu berpikir bahwa kalau yang namanya sudah pelayan Tuhan, sudah pimpin KKR, sudah berkhotbah, sudah tengkingin setan kiri kanan, sudah buat mujizat kiri kanan, kita berpikir bahwa kita ini akan menjadi orang-orang yang suddenly waras dan tiba-tiba sempurna. Kita punya roh, jiwa, tubuh, dan tiba-tiba karena kita masuk pelayanan, kita full timer, kita bekerja di ladang Tuhan, kita bekerja bersama-sama Tuhan, otomatis banyak kecacatan di jiwa kita tiba-tiba hilang. Ternyata tidak begitu saudara. Roh memang disembuhkan dalam proses kelahiran baru. Dan perjalanan kita dengan Tuhan, feeding spiritually, memberi makan roh, itu menolong kita untuk grow fast spiritually and grow stronger spiritually. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Kemarin disampaikan betapa mengerikan, betapa bahayanya, betapa rawannya kalau namanya trauma-trauma itu tidak diselesaikan. Dan itu yang seringkali menjadi batu sandungan buat kita mengiring Tuhan. Dan jadi batu sandungan buat saudara-saudara kita yang lain dalam pelayanan. Seringkali kita tersandung dengan karakter, dengan perbuatan saudara kita yang mungkin kelihatannya secara roh dahsyat, tapi ada sebuah cacat yang kita heran, loh pelayan Tuhan kok begitu, loh harusnya kan begini, mestinya begini, padahal khotbahnya hebat loh, harusnya begini begitu, dan timbul kekecewaan tanpa kita sadari. Saudara, yang namanya jiwa, nanti saya akan bicara tentang apa yang namanya roh pengembara saudara. Roh pengembara ini asalnya dari mana? Roh pengembara ini kalau saudara telusuri ya, nanti ujung-ujungnya kita ketemu pada pemberontakan Adam dan Hawa, roh yatim. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Dan roh ini menghinggapi gereja sangat banyak. Bahkan seringkali orang terganjal karena mereka tidak sadar ada roh pengembara dalam hidupnya. Itu yang membuat orang berpindah dari satu gereja ke gereja lain, dari satu pemimpin ke pemimpin lain, susah ditundukkan, susah ditaklukkan, susah dinasehati, dan susah sembuh tanpa dia ketahui. Kita belajar dari firman Tuhan dulu ya, dasarnya firman Tuhan. Semuanya dari firman Tuhan, dan kita akan kembali kepada firman Tuhan untuk penyelesaiannya. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Saudara boleh pakai segala terjemahan ya, asalkan itu benar dan roh saudara memberi kesaksian bahwa itu benar. Saya mengambil dari terjemahan yang paling umum yang kita punya dari terjemahan baru ya, TB. Mazmur 107 ayat 9, ayat 1-nya berkata begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, ada tanda seru ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebus dari kuasa yang menyesakkan. Saudara mulai selidiki hatimu, minta Roh Kudus untuk mulai bicara, ngajari saudara pribadi. Roh Kudus itu roh yang mengajar secara pribadi. With or without teacher, Roh Kudus itu akan membuat saudara mengerti. Even in the secret place, di tempat saudara sendiri, tempat paling rahasia, saudara bisa tiba-tiba ngerti. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Coba saudara mulai selidiki apa yang menyesakkan dalam dirimu ya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Perhatikan ayat 3, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka ketahui, tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Bicara soal jiwa ya saudara. Lalu mereka berseru-seru, saudara perhatikan ayat 6. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jadi berseru-seru dalam kesesakan kepada Tuhan, ini nanti akan menjadi pintu gerbang sehingga Tuhan bisa menolong kita.
Dan akibatnya saudara, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dulunya sepi di padang gurun, tidak ada siapa-siapa. Dan Tuhan pimpin ke jalan lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, dalam bahasa lainnya marvelous love, kasih cinta yang mengagumkan. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib, miracle mercy terjemahan lainnya ya. Kemurahannya yang penuh dengan keajaiban terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, sekali lagi ya, dikenyangkan dengan kebaikan. Saudara mulai perhatikan ayat yang ketiga, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Saudara, ini bicara tentang roh pengembara. Sorry. Mengapa saya sampaikan ini, saudara? Sekali lagi, dengan Tuhan kita ini akan menghadapi suatu keadaan di mana cepat atau lambat Tuhan akan berurusan dengan diri kita secara pribadi. Pelayanan itu ada suatu kegiatan atau sebuah pekerjaan atau sebuah panggilan yang sangat exciting kalau saudara mengikutinya dengan baik di awal. Tapi pelayanan itu adalah sebuah perjalanan juga yang ketika kita akan hanyut di dalamnya, seiring berjalannya waktu, saudara akan menemukan dirimu tiba-tiba keletihan. Saudara akan mengalami kelelahan. Tiba-tiba akan muncul saudara bahwa ekspektasimu, harapanmu, keinginanmu itu ternyata tidak engkau dapati, tidak engkau temukan dalam pelayanan. Saya dulu adalah orang yang sangat suka berpindah-pindah gereja. Dengan gereja ini saya tidak cocok, dengan gereja ini saya tidak cocok, dengan gereja ini rewel, dengan gereja itu rewel. Saya sangat pemarah, saya sangat gelisah. Saya menjadi orang yang mempertanyakan segala sesuatu. Dulu saya tidak mengerti. Itu apa? Saya tidak mengerti. Dan yang saya pikirkan adalah yang salah orang lain. Ini gereja ini salah karena begini, gereja ini kurang karena begini. Gereja itu harusnya begini, begitu dan seterusnya. Memang ada kalanya Tuhan membawa kita keluar dari satu tempat, tapi tidak dengan spirit yang menghakimi. Begitu kita keluar dari satu tempat dengan roh yang salah, saudara, roh itu loh yang tidak beres. Itu akan menempel di kamu dan itu membuat kita hidup kita tidak beres kemanapun kita pergi. Dan itu yang harus kita bereskan. Karena detik kita tidak bereskan spirit itu, maka kemanapun kita pergi, roh yang sama itu akan bicara lagi di tempat yang sama. Kalau saudara pemarah keluar dari satu perusahaan dan saudara tidak beresin roh marah, saudara masuk ke perusahaan lain, roh yang sama akan bersuara suatu ketika. Saudara akan marah lagi. Saudara akan salahin perusahaanmu. Padahal siapa yang salah? Siapa tahu saudara yang belum beres. Kita yang belum beres. Ngerti ya? Nah, dari mana roh ini berasal saudara sebenarnya? Roh pengembara ini berasal, kalau saudara mundur ke belakang, itu dimulai dari pemberontakan Adam dan Hawa. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berjalan dengan umatnya. Tuhan itu Tuhan yang sangat menyukai hubungan. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka disenangkan dengan kegiatan agamawi. Enggak. Bicara dengan umatnya, have a relationship, itu adalah Tuhan kita, seleranya Tuhan kita di awal. Bahkan waktu itu Adam dan Hawa enggak pakai baju pun enggak masalah. Adam dan Hawa enggak punya anak pun enggak masalah, sebab bukan itu pertimbangannya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menyukai hubungan. Itu sebabnya ketika saudara dan saya dipulihkan nanti, salah satu cirinya adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, itu akan mempengaruhi semua hubungan kita dengan manusia-manusia lain. Orang tua, bos, teman, kiri kanan kita. Itu akan berdampak sampai ke situ. Tapi semuanya dimulai dari apa? Pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Siapa di sini yang marah dengan Tuhan? Pernah dalam hidupmu kamu marah dengan Tuhan? Saudara anggap Tuhan tidak becus ngurusin hidupmu. Ibu Email pernah tadi cerita 7 tahun Tuhan dimarahi. Untung dia nggak ganti Tuhan. Oh dia ganti Tuhan gimana? Untung dia nggak mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan.
Loh, ada aliran yang namanya ototeis loh saudara. Ototeis itu apa? Tuhannya saya. Bukan ateis. Tuhannya saya. Saya mau apa, salah, benar saya menentukan. Loh ya, hidup-hidupku sendiri, mau-mauku sendiri, kamu mau apa? Itu ototeis, bahaya loh. Gila kan? Ada orang seperti itu. Saya pernah seperti itu, ya. Nggak usah jauh-jauh. Nah, roh ini berasal dari pemberontakan Adam dan Hawa. Yang dulunya mereka kesukaannya Tuhan. Dan Tuhan menjadi kesukaan mereka. Detik mereka memakan pohon pengetahuan itu, karena ular. Nah, kemarin kita belajar tentang Samael ya saudara. Roh Samael. Ini tunggangannya Samael, si ular ini. Menghembuskan sebuah kebohongan kepada Hawa. Dan Hawa berkata iya, dan Adam tidak berbuat apa-apa. Saudara tahu hasil terakhirnya, maka Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dari orang yang dicintai, dari orang yang menjadi kesukaannya Tuhan, tiba-tiba terusir. Nah, kata Tuhan mengusir, ini sama dengan kata pada waktu Abraham itu mengusir Ismail. Kata yang dipakai itu sama saudara, push away. Jadi kayak gini, ada orang berdiri di depan saya enggak suka, saya push away, saya dorong, sana kamu. Cast out, membuang. Dan terjemahan lain berkata, be divorced, diceraikan. Saudara bayangin, siapa di sini yang engkau punya sahabat, engkau punya teman, engkau punya hubungan baik. Saudara punya seseorang, saudara punya bos misalnya, dan saudara tiba-tiba dipecat. Apa yang bersuara di sini pertama kali? Ada yang teriak hore gitu? Enggak ada. Pasti saudara merasa tertolak. Nah, penolakan inilah saudara yang menyebabkan orang itu menjadi marah. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden disertai dengan sebuah kutuk. Ditolak, dibuang, dikutuk. Toh Tuhan tetap pelihara kok dalam beberapa hal. Tapi perasaan tertolak itu, saudara tahu Ismail setelah dia diusir dari rumah Abraham, diusir sama si ibu Sarah. Saudara tahu larinya kemana? Kemana? Baca Alkitab enggak? Larinya kemana? Yang sekolah Alkitab? Sekolah pemenang larinya kemana? Ke mall? Enggak. Kemana saudara? Ke padang gurun. Ke sebuah tempat yang sunyi, ke sebuah tempat yang tidak ada manusia, ke sebuah tempat di mana itu semua setan, jin dan segala macam ada di situ. Tempat di mana ya, saudara menemukan kesunyian, keliaran, kosong dan tidak ada siapa-siapa. Dan disitulah mulailah dia mengembara. Saudara, ini saya tidak akan bicara secara jasmani pengembaraan kita di padang gurun, enggak, tapi ini jiwa, ya. Roh pengembara ini, saudara, wujudnya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya akan bawa saudara untuk mengenal sedikit roh ini ya saudara. Coba kenali dalam dirimu. Manifestasi dari roh ini yang pertama saudara, saya cerita sedikit. Saya lahir dari sebuah kondisi di mana sejujurnya saya tahu, saya tidak terlalu diingini. Ya, jadi begitu saya di kandungan, mungkin ibu saya batin. Aduh, ibu saya umur 44 tahun waktu mengandung saya. Secara kedokteran sudah tidak mungkin umur segitu orang mengandung, membahayakan baik ibunya maupun bayinya. Jadi dokter ambil langkah apa? Kalau ndak ini digugurin, bisa bayinya mati, atau ibunya mati, atau dua-duanya mati. Nah waktu itu ayah saya tentara, saya pernah kesaksian ini berkali-kali. Ayah saya tentara dan dia sangat pemberani. Pendek, kumisan, bawa pistol kemana-mana, pemberani sudah. Namanya juga tentara. Nggak mungkin bawa pentung, ya kalau pentung kan hansip. Kalau tentara bawa pistol. Itu dokter langsung digebrak sama dia, dikasih pistol di kepalanya. Anakku mati, istriku mati, atau dua-duanya mati, kamu ikut mati. Nah lo, keren ya, Rambo itu. Ayah saya Rambo. Saya enggak tahu, saya di dalam cuma sorak mungkin, ye gitu ya. Saya kan masih kecil, di dalam enggak tahu apa-apa, ini ceritanya. Tapi tanpa saya sadari, roh itu, penolakan itu
masuk ke janin. Karena ada ikatan emosi antara ibu dan anak. Sekian tahun, puluh tahun yang lalu loh saudara. Bukan di luar ditolaknya, di dalam. Saudara, kalau engkau tahu hidupmu engkau hampir diaborsi ya, atau engkau ditolak orang tuamu sendiri, dibandingkan dan secara kasat mata telak-telak engkau ditolak orang tuamu, roh pengembara ini pasti akan ikut bersama saudara. Roh ini akan berbicara di telingamu, dia akan berbicara di kepalamu bahwa kamu tidak dicintai, kamu tidak cukup baik, kamu jelek, kamu bodoh. Dan cinta itu saudara, itu adalah sebenarnya kebutuhan mutlak jiwa setiap orang. Itu sebabnya Tuhan itu menyatakan diri sebagai El Shaddai. El Shaddai ini the Lord, the breasty one. Allah yang dari sisi feminin ya, Allah yang susunya meluap, pemeliharaannya, rasa aman. Bayangin ya kalau bayi didekap, tidak ada tempat paling aman ya seorang bayi selain di mana? Dalam dekapan ibunya. Itu sebabnya Tuhan memulihkan kita dengan nama El Shaddai. Nah, roh ini akan berbicara kepada saudara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemarahan juga. Kalau orang lain ya puas dengan satu jawaban. Buat saya enggak puas dengan satu jawaban. Saya orang yang mempertanyakan segala sesuatu. Siapa di sini yang enggak gampang puas dikasih satu jawaban? Sudah dijelasin, nanya lagi. Dijelasin lagi, nanya lagi. Dijelasin lagi, nanya lagi. Setelah dibentak, diam, baru dia diam. Mulutnya diam, tapi pikirannya masih rame. Dan ketika pikiranmu kamu tidak tenangkan saudara, itu akan bicara lebih banyak dan lebih bahaya. Itu akan bicara macam-macam. Pemimpinmu enggak sayang kamu lah, kamu enggak dimengerti. Kamu itu bodoh, kamu enggak akan bisa lawan mereka, itu pasti kamu gagal. Jadi kalau saudara cantik, saudara akan membuktikan dirimu dengan kecantikanmu, saudara akan menjadi orang yang sangat attract secara seksual. Saudara akan berusaha tampil untuk apa? Untuk memikat hati orang. Demi apa? Saudara dapat perhatian. Kalau saudara kaya, dia akan muncul dalam bentuk apa? Dia akan pamer kekayaan. Mobil mewah, baju mewah, semuanya yang glamour di luar. Demi apa? Orang will look at you. Orang akan melihat saudara. Ujungnya apa sih saudara? Itu nanti ya, enggak semuanya ya, tapi saudara harus perhatikan. Ujungnya orang ini butuh perhatian kok, butuh diterima. Dan kalau saudara merasa dirimu pintar, saudara akan pamer kepintaranmu ke orang lain. Pokoknya intinya bagaimana supaya kamu terlihat hebat dan orang lain enggak. Dan ini membuat jiwamu enggak tenang karena ada sebuah kompetisi di sini, ada sebuah perlombaan, pembuktian diri yang enggak bisa tenang. Seperti kemarin Pak Bevis sampaikan, dia melayani Tuhan. Awalnya tidak karena cinta Tuhan loh. Hanya karena ingin dicintai, dibuktikan, diterima sama engkau. Tapi toh akhirnya Tuhan merekayasa semuanya menjadi baik. Jangan lakukan buat manusia, tapi lakukan buat Tuhan. Itu tidak mudah saudara. Bagi orang dengan latar belakang penolakan, pembuktian diri itu nomor satu. Intinya apa? Supaya aku dicintai kok. Supaya aku diterima kok. Supaya aku terlihat hebat kok. Jadi apapun yang dilakukan, hampir-hampir tidak ada yang murni buat Tuhan. Dan itu bahaya saudara. Begitu pemimpinmu menasihati apa, kamu curiga. Jangan-jangan gitu. Masa sih? Begitu pemimpinmu mengarahkan kemana, saudara tidak percaya. Saudara akan mempertanyakan, masa? Ada pikiran yang banyak. Dan saudara akan jadi orang yang susah tunduk kepada pemimpin. Kata sepakat itu susah. Karena apa? Di sini mau rame dengan banyak pemberontakan. Itu sebabnya beberapa orang ya, mereka tidak bisa ditundukkan atau di cover dengan satu pemimpin. Dia akan pindah dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain. Bisa-bisa itu roh pengembara saudara, yang membuat hidupnya tidak tenang. Saudara tahu kenapa ada perempuan Samaria sampai dia menikah 5 kali, bahkan yang terakhir pun bukan suaminya. Saudara tahu itu apa?
ada sebuah kelaparan di jiwanya. Dan dia pikir cinta, seks bisa menyelesaikan semuanya. Enggak. Tapi begitu dia ketemu Tuhan Yesus, the true love, cinta yang sesungguhnya, dia sembuh, dia lupa sama embernya. Roh ini enggak bisa ditengking, saudara. Enggak bisa ditengking. Karena dia adanya di jiwa. Roh ini hanya bisa disembuhkan dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapa, Tuhan sebagai Bapa. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Bapa yang disebut pertama kali. Karena ini roh adalah roh yang ditolak oleh seorang Bapa, Tuan, Raja, Suami. Dan roh ini akan menyerang semua orang yang kebutuhannya adalah dipuaskan dengan cinta. Roh ini juga tidak percaya bahwa Tuhan mencintai dia. Ini gawat nih. Begitu saudara merasa engkau tidak dicintai Tuhan, maka saudara apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara gak akan bisa bersyukur. Ujungnya kurang ajar kok saudara. Saya sudah pelayanan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Apa yang saya dapat dari Tuhan? Tapi mungkin saudara tidak mengucapkan, di sini ada. Dan tanpa saudara sadari, saudara akan mulai mundur dan mulai ngitung. Aku sudah melakukan ini, aku dapat apa? Aku sudah melakukan ini, aku dapat apa? Lancang saudara, kurang ajar. Saya berharap Tuhan Roh Kudus mulai mengajarkan sesuatu dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Dan saudara mulai kenal itu. Dalam hidup saya sendiri, saudara pribadi, saya ini orang yang hard to please ya, sangat susah disenangkan. Setiap kali orang ingin melakukan sesuatu yang baik, itu aneh loh saudara, ada pikiran saya gini, jangan-jangan ada maksudnya. Jangan-jangan ada maksud apa gitu di belakangnya. Jangan-jangan Bu Lydia ngasih saya tas supaya saya, padahal enggak loh saudara. Siapa di sini yang tidak percaya bahwa saudara dicintai Tuhan? Siapa di sini yang tidak percaya bahwa dalam hidupmu itu ada 1, 2, 3 orang yang mencintai engkau? Percaya ya? Percayalah saudara, Tuhan itu mencintai kita. Ini bukan sebuah cinta yang saudara klise ngomong aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan terima kasih engkau mengasihi aku, enggak. Saudara tahu bahwa engkau settle atau enggak, sembuh atau enggak. Begitu saudara hidup sehari-hari dengan Tuhan. Tampak dari mana respon-responmu terhadap segala keadaan. Itu akan terlihat. Saya punya apa, saya punya apa, saya punya apa. Enggak pernah puas. Sudah punya ini pengen ini, sudah punya ini pengen ini. Bahkan saya tidak memberi kesempatan orang lain mengasihi saya. Kadang orang mengasihi kita itu ingin memberi sesuatu ya, berupa barang atau makanan, betul ya. Kadang mereka pengen peluk kita loh. Begitu orang lain mau ngasih saya sesuatu, saya bilang enggak makasih. Saya enggak pernah mengerti apa artinya menjadi saluran berkat. Siapa tahu orang itu memberi saya, yang ujungnya saya harus memberi ke orang lain, ngerti enggak? Belum tentu buat kamu sendiri kok. Apalagi kalau makanan saudara, waduh saya kalau dikasih makanan ke orang, saya pakai mikroskop, ini ada kumannya, enggak ini. Aneh-aneh pikirannya itu. Padahal orang memberi yang terbaik loh buat kita loh. Selalu curiga. Dan Alkitab berkata karena ketidakpercayaan mereka loh, mereka mati di padang gurun. Padahal harusnya mereka masuk Kanaan. Ketidakpercayaan itu bisa membunuh kita saudara. Begitu Tuhan ingin mencintai engkau lewat didikan, saudara marah. Begitu Tuhan ingin menasihati lewat pemimpinmu, saudara marah dengan pemimpinmu. Begitu Tuhan membawa engkau masuk dalam lembah kekelaman, karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu, saudara marah dan mencurigai Tuhan. Seringkali Tuhan itu menjumpai kita di padang gurun loh saudara. Di tempat yang sangat tidak nyaman, di tempat yang sangat sepi, di tempat di mana terjadi brokenness, kehancuran dalam hidup kita. Di situ Tuhan sedang ingin menunjukkan keajaibannya dan pemeliharaannya. Tapi bukan padang gurun pengembaraan kita ya, bukan.
Orang-orang yang punya roh pengembara ini saudara, mereka akan menjadi orang-orang yang sangat tidak mengerti artinya cinta. Impotent to love and to be loved. Mereka tidak bisa mencintai. Mereka hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. That's it. Karena mereka tidak ngerti unconditional love-nya Tuhan itu seperti apa. Tuhan melakukan ini jangan-jangan gitu, curiga sama Tuhan. Nah kalau Tuhan saja yang maha baik dicurigai, apalagi manusia. Dan ujungnya roh ini adalah roh yang sangat kesepian. Karena dia tinggalnya di mana? Padang gurun. Saya orang yang sangat suka tempat sunyi, saudara. Tapi bukan di padang gurun. Saya menyukai tempat di mana tidak ada orang. Tidak ada suara. Tidak suka keramaian. Suara manusia itu mengganggu saya menurut saya. Padahal kita ini makhluk sosial ya. Dan seringkali saya menarik diri. Ini saya bicara sekian waktu yang lalu ya. Dan roh itu akan menyeret engkau, menjauhkan engkau dari saudaramu. Padahal seringkali Tuhan bicara lewat saudara kita. Roh ini akan menyeret engkau away from God, jauh dari Tuhan. Dan roh ini ujungnya akan membuat engkau tidak menyelesaikan destinimu. Karena untuk menyelesaikan destiny kadang kita butuh orang yang apa? Mendukung destiny kita, betul ya? Tuhan itu akan kirim orang-orang pendukung destiny kita. Bahkan orang paling nyebelin sekalipun, kalau kita cukup rendah hati ya, ada sesuatu yang kita bisa pelajari loh dari orang itu. Betapa sering saya belajar dari murid-murid saya. Banyak hal yang saya tidak tahu. Roh ini akan membuat engkau merasa dirimu paling benar. Tidak bisa terima nasihat. Roh ini akan membuat engkau merasa bahwa engkau ini orang paling rohani, paling benar. Tidak ada salahnya. Ini roh menipu saudara. Menipu kita dalam banyak hal. Jika kita tidak diselamatkan. Dan roh ini bicara in silent saudara. Dalam ketenangan saudara, dalam kediamanmu, dia akan mulai bicara. Di pikiranmu. Kalau saudara tidak segera datang kepada pemimpinmu atau orang yang bisa menolong saudara. Atau saudara tidak melekat pada Roh Kudus, itu roh bisa masuk dan mencengkram kukunya masuk ke pikiranmu. Sehingga saudara akan berubah menjadi manusia lain. Dan penyesat itu mulainya dari sana. Sekalipun awalnya hanya sebuah pikiran yang melintas. Ya, kita lanjut ya. Tuhan kau sendiri yang bicara ya. Saya berharap saudara mengerti dan mulai menangkap. Lalu bagaimana tiba-tiba saya dibuat mengenal ini saudara? Alkitab selalu berkata bahwa sembuh itu adalah sebuah pilihan, betul ya? Itu sebabnya Tuhan menanyakan maukah engkau sembuh? Dari pihak Tuhan betul, Tuhan selalu bisa. Tapi dari pihak kita mau enggak? Sebelum mau, biasanya Tuhan akan membuat kita akan dibuat ngerti bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kok kayaknya ada yang aneh ya dalam hidupku ya. Ini jiwaku ini ada yang edan ini, ada yang nggak benar ini. Ada yang salah, something wrong with me. Kalau saudara enggak sadar di titik itu, maka sampai kapanpun saudara akan tetap error. Jadi knowing is the half of the battle. Tahu itu baru setengah dari peperangan. Nanti setengahnya lagi perjalanan kita bayar harga saudara dengan Tuhan. Tapi yang pertama-tama saudara harus tahu, saudara harus kenali bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Dan saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus ya. Dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Tiba-tiba saudara dibuat saudara ngerti, saudara tahu ada yang kebuka. Iya ya, ada yang salah. Dan bagi saudara-saudara yang sampai hari ini mungkin kau belum mengerti ada yang salah dalam jiwamu, maka saudara yang sudah sembuh, kita berdoa buat saudara-saudara kita. Makanya Tuhan Yesus itu berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Saya percaya hidup saya bisa disembuhkan itu karena doa-doa orang lain. Saya tidak tahu berapa pendoa syafaat yang Tuhan kerahkan untuk berdoa bagi orang yang seperti ini. Tuhan bangkitkan untuk berdoa untuk saudara dan saya, sehingga
hari ini kita mengenal kebenaran dan berjalan dalam kebenaran. Tidak semua orang loh saudara tiba-tiba ngerti ada yang salah itu. Ada yang sampai mati ya bahasanya Pak Yusak ya, sampai mati tidak tahu ada yang salah. Jadi gendengnya gendeng permanen gitu. Nah kita jangan sampai gendeng permanen saudara ya. Nah kita lihat sebentar. Waktu itu saya begitu mengenali ini, saya mulai berperkara dengan Tuhan saudara. Saya mulai bicara dan saya mulai jujur di hadapan Tuhan. Kalau saudara belajar dari khotbah-khotbahnya Pak Yusak ya, Pak Agung, itu mereka orang yang sangat jujur di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati seperti itu saudara, itu mendatangkan belas kasihan Tuhan. Tuhan hanya bisa memberikan mercy and grace kalau kita jujur dan rendah hati bahwa Lord, I need help. Aku ini butuh pertolongan. Aku ini butuh Tuhan. Dan teriakan seperti itu saudara, itu akan membuat Tuhan noleh kepada saudara. Apalagi kalau saudara di Mahanaim. Ini bukan tempat di mana kita display semua kebaikan kita. Enggak. Ini tempat koleksi yang enggak karu-karuan ya saudara. Tapi Tuhan akan merubah setiap sampah itu menjadi emas. Dan inilah tempatnya. Jadi kalau saudara di sini membuktikan aku benar, aku paling baik, pemimpinku yang enggak ngerti, aduh kamu salah tempat deh, benar. Ini adalah tempat di mana saudara mengenali every spot, celah, aib, wrinkle, kerut yang ada dalam diri kita. Firman itu menolong sangat banyak. Hari itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya saudara. Saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Itu His marvelous love. Itu His magnificent mercy. Saya tiba-tiba ngomong sama Tuhan. Karena dasar firman-Nya begini. Engkau, Mazmur 51 ayat 8 ya. Firman Allah yang hidup, saya ambil dari versi ini karena kuat sekali. Engkau menghendaki kejujuran hati. Ya, ketulusan dan keterus-terangan. Kita ini punya Tuhan yang kalau kita cerita kejahatan kita bukan ditampar loh saudara. Kita dipeluk. Kalau dulu kita punya orang tua ya, begitu kita ngaku salah, wah tambah dimaki-maki. Dasar kamu ya, pinter gitu. Bukan goblok tapi pinter. Tapi dengan Tuhan saudara, Tuhan menghendaki itu. Kejujuran dan keterus-terangan. Beri apalah aku kebijakan dalam hal ini. Tuhan, tolong aku, beri aku hikmat, beri aku kebijakan. Ini apa? Karena aku pengen sembuh. 2014 saudara, waktu itu acara Blood Moon di Israel. Siapa yang belum pernah ke Israel? Wah segera ya, segera. Makanya doakan PSBB, lockdown selesailah, sudah. Supaya kita bisa adakan sesuatu di sana gitu loh. Ya sudahlah, kita kan biasa ngadepin kemustahilan ya. Itu gaya hidupnya Mahanaim. Sekarang ngeri sedep-sedep ya. Jadi sekarang jargonnya udah beda. Dulu ngeri-ngeri sedap, sekarang dibalik. Ngeri sedap-sedap ya. Saya sedang menunggu masa di mana semuanya sedap-sedap-sedap gitu. Nggak tahu itu nanti masa apa. Dulu masanya Pak Yusak, sekarang masanya Ibu Iin, nanti ada masa Miel, mungkin saya nggak tahu, sedap-sedap-sedap. 2014 hari itu kami perjalanan ke Israel, Blood Moon. Dan itu adalah titik terendah. Itu salah satu ya saudara, salah satu bagaimana El Shaddai the Breasty One, ibu yang menyusui saya, memberi rasa aman. Dan itu salah satu titik, sekali lagi karena banyak titik. Kita ini disembuhkan sebuah perjalanan dan proses ya. Bapak sendiri datang kepada saya untuk menyembuhkan saya. Waktu itu hari kesekian kita di Gardentum. Dan Gardentum ini kalau saudara ke Israel ya, itu adalah tempat yang hadiratnya menurut saya paling kuat di Gardentum ini. Tempat di mana Tuhan dan kedagingannya, Tuhan sebagai manusia harus menyangkal dirinya dan berkata, kehendakmu yang jadi. Ini tempat di mana Tuhan diperas antara keinginan manusia bertemu dengan ketetapan Tuhan. Dan itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Seringkali saudara, kasih karunia Tuhan
kasihnya yang luar biasa, kebaikannya yang tidak layak kita terima. Itu kita terima pada saat kita tidak layak, sangat tidak layak untuk menerima itu. Pertolongan dari Tuhan itu seringkali terjadi di titik yang paling rendah, yang manusia nggak bisa lakukan apa-apa. In the lowest point of my life waktu itu. Saya duduk di bangku sendirian, sekali lagi. Hobinya memang sendirian, saudara. Menyendiri. Tapi sekarang saya sudah banyak berubah, percayalah ya. Itu dulu zaman T-Rex. Sekarang sudah zaman putaran terakhir, enggak ada begitu-begitu. Stand alone itu bahaya, saudara. Sekarang itu bahaya kalau saudara sendiri. Saudara harus punya constant companion, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menolong kamu nutup punggungmu bagian belakang. Kiri kanan saudara harus punya sebuah komunitas yang sehat, yang menolong engkau, membantu kita untuk mewariskan diri. Harus seperti itu. Ini bukan waktunya lone ranger, saudara. Ini waktunya kita bergerak bersama-sama in unity. Hari itu saya duduk di taman sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba, saudara, saya tahu itu Bapak. Saya tahu itu Bapak. Sekarang saya mengerti kalau Ibu bicara hadirat Bapak, hadirat Roh Kudus, hadirat Yesus. Saya mengerti. Karena saya mengalami hadirat Bapak. Dengan rasa aman, memeluk, menyembuhkan, memulihkan. Dan dia datang kepada saya. Bukan saya yang datang ke Tuhan loh. Tuhan yang mendekati saya. Dan hari itu dengan pertanyaan yang sederhana. Tuhan itu tahu, Tuhan yang bicara kepada kita dengan cara apa Tuhan tahu. Kadang Tuhan datang kepada saya dengan bahasa Indonesia. Kadang dia datang kepada saya dengan sepatah kata yang dalam sekali dalam bahasa Inggris. Hari itu Tuhan datengin saya sebagai anak kecil. Tuhan datang dengan bahasa Jawa. Kowe wis neng kene. Ada yang tahu artinya? Loh, kamu kok sudah di sini? Dengan kata lain apa, saudara? Tuhan sudah nantikan. Dan hari itu tidak ada satupun yang bisa saya lakukan selain saya menangis. Tidak ada satupun yang saya bisa lakukan selain saya berkata, Bapak. 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 Dan saya habiskan waktu berjam-jam untuk saya menikmati hadirat Bapak. Dipeluk, dijak bicara, disembuhkan, diusap. Salah satu tempat di mana kita bisa sembuh, saudara, itu di pelukan Tuhan. Makanya kita ndak usah sok kuat, sok bisa, sok ndak nangis. Saya dulu paling ndak suka nangis. Saya bukan ngomong nangis cengeng ya, ndak. Saya kalau jatuh saya ndak nangis, enggak. Ya malu lah, udah gede jatuh nangis. Nangis dalam arti gini loh, ndak usah lah, nangis itu ndak menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau saudara sudah bersentuhan dengan hadirat Tuhan, ndak mungkin loh saudara ndak nangis itu. Karena saudara tahu hari itu engkau merasa menjadi orang yang paling dicintai. Satu sisi engkau tahu bahwa hidupmu itu hancur, rusak. Pelayananmu bring you nowhere, enggak kemana-mana. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu enggak jadi apa-apa. Engkau tahu engkau jahat. Engkau tahu bukan siapa-siapa. Engkau tahu engkau ditinggalkan. Tapi ada seorang bapak yang datang dan memeluk. Dan buat dia semua kejahatan kita ini seolah-olah ya,
Nggak masalah kok kamu jahat. Aku di sini mau nyembuhin kamu loh. So kamu nggak usah cerita. Oh thank you mom. Kamu nggak usah cerita. Kamu jahat, kamu begini, kamu begitu. Aku tahu. Dan aku nggak masalah. Saudara pernah nggak cerita ke orang tentang kebrengsekanmu, kejahatanmu, kegilaanmu, dan saudara nggak dihakimi, tapi ditolong? Pernah nggak kayak gitu? Itu menyembuhkan atau melukai? Itu menyembuhkan. Dan itu yang Tuhan lakukan hari itu kepada saya. Saya tentara yang mungkin seragam saya sudah tercabik-cabik, pangkat saya sudah copot, senjata saya sudah patah kemana-mana, peluru saya sudah habis. Saya tentara yang compang-camping, tinggal nunggu untuk dipecat, udah gitu aja. Ibaratnya. Tapi hari itu Bapak datang. Dan dia hanya berkata, mari kita selesaikan. Dan saudara tidak dihakimi, saudara tidak dihukum. Hatinya Bapak cuma satu. Aku pengen nolong, aku pengen kamu sembuh. Aku pengen kamu pulih. Itu hati Bapak. Itu salah satu titik, saudara, di mana saya mengerti. Di samping pengertian lain ya. Itu salah satu titik dalam hidup saya di mana saya mengerti bahwa hanya cinta Tuhan yang membuat kita itu bisa rest. Saudara akan menjadi orang yang tahu dan tahu dan tahu dan tahu bahwa kamu dicintai. Dan itu membuat saya rest, benar-benar rest. Saya tidak pernah mengembara lagi. Saya tahu saya punya Bapak. Saya tahu saya punya lengan-lengan yang kuat. Yang kesana saya bisa berlari. Saya punya seorang pahlawan yang sewaktu-waktu bisa menolong saya. Saya punya tempat yang namanya kota berkubu, kalau saudara baca Perjanjian Lama. Dan ke sana saudara berlari dan diselamatkan. Ini bukan lagi tentang uang. Ini bukan lagi tentang sesuatu yang kamu punya. Ini bukan lagi tentang saudara punya pacar atau punya suami yang badannya gempal, atau investasi yang nomornya tidak berseri. Enggak, itu rasa aman dari dalam, saudara. I'm so settled. Saya begitu tenang. Dan itu seperti pedang yang ditancapkan dalam hidup saya. Gelek. Ada pilar yang kokoh hari itu yang Tuhan tanamkan. Itu hanya salah satu. Dan saudara, hal seperti ini engkau harus alami pribadi. Tidak tahu caranya gimana. Yang penting dari pihakmu, saudara harus ngomong sama Tuhan. Tuhan, ada sesuatu yang salah di jiwaku. Aku mau sembuh. Aku pengen sembuh. Karena ini kesesakan ini sangat menyiksa saya. Mungkin itu ketakutan, itu mungkin kecemasan, mungkin itu kemiskinan. Mungkin karena dalam hatimu kau tahu kau tidak dicintai. Dan hidupmu sama sekali, sekalipun kau dalam Tuhan, kau dalam pelayanan, saudara masih sangat miskin secara jiwa. Itu salah satu, saudara. Nah, titik yang lain, saudara, saya berharap saudara nanti mengalami bersama Tuhan. Titik yang lain adalah hari itu, saya lupa tanggalnya berapa ya, tahunnya berapa saya lupa, kita pernah membuat perhitungan. Jadi kalau nama kita, bulan lahir kita, tahun lahir kita dimasukkan dalam penanggalan Yahudi, maka akan muncul salah satu dari 12 suku. Saudara masuk suku apa? Siapa yang masih ingat? Masih ya?
Nah saya ini ternyata saudara, begitu saya coba, ini bukan ramal loh ya, saya percaya tetap ada perjanjian Tuhan yang sifatnya kekal di suku itu, yang kita bisa ambil warisan. Saya percaya itu, percaya banget. Orang Jawa saja percaya neton kok. Lu apalagi kita, apalagi Israel. Wah, sudahlah, pokoknya kalau itu saya percaya banget. Sampai suatu ketika saya cari, saya masukkan nama, tanggal lahir, tahun. Lalu keluarlah bulan Kislew. Dan muncullah nama Benyamin, saudara. Saudara tahu Benyamin ini adalah bungsu. Saya anak bungsu. Waktu Benyamin ini dalam proses kelahiran sangat menyakitkan sehingga ibunya sampai mati. Si Sarah mati. Rahel mati. Dilahirkan dengan sangat penuh kesakitan. Dari Ben-Oni, son of my sorrow, Ishak harus mengambil tindakan. Benyamin, son of my right hand, son of my prosperity. Dan saya ada di tanggal itu, saya ada di suku itu. Dan Alkitab berkata tentang Benyamin, saudara. Perjanjian Tuhan dengan suku Benyamin dikatakan begini. Mari kita lihat Ulangan 33 ayat 12. Ditampilkan saja supaya cepat. Ulangan 33 ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya, saudara. Saya belajar arti kata tentram. Kata tentram ini istilahnya adalah secure, aman. Saudara, kita punya unit yang namanya security. Tujuannya apa? Mengamankan, ya, pasukan keamanan di kita ya. Secure, confident in mind. Ingat ya, peperangan kita di jiwa. Tapi kata tentram ini saudara, ternyata adalah confident in mind. Jadi jiwa saudara dibuat tenang, yakin, pede, settle. Itu kata tentram itu begitu. Tentram itu bukan berarti tidak ada masalah, enggak, bukan begitu. Tentram itu artinya saudara di tengah segala keadaan, di dalam itu bisa tenang saudara. In your mind. Itu kata tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Kata melindungi itu akar kata dari khafef. Ya, khafef saudara pernah dengar kata cover, khafef. Artinya begini loh, to cover somebody with a garment. Jadi kayak tudung gitu. Kita kan sering buat tindakan profetik ya. Bangsa atau benua apa ditudungi pakai talit. Itu khafef. Itu yang Tuhan lakukan kepada Benyamin. Dan sepanjang setiap waktu, saudara, dikatakan di sini Tuhan melindungi dia setiap waktu. Itu day and night, from the sunrise to the sunset. Yesterday, today, and tomorrow. Terjemahan lainnya the whole season. Itu jaminan keamanan yang hari itu saudara saya butuhkan. Supaya apa? Ada rasa aman. Tidak mengembara lagi. Jiwa saya jadi punya rumah, ngerti enggak? Jadi enggak mengembara. Sampai hari ini saya pernah didatengin seseorang ya, dia cerita sama saya. Tiap kali mimpi itu saudara, sampai ke bawah mimpi loh. Ini roh pengembara ini masuk enggak cuma di alam ambang sadar ya, mungkin bawah sadarnya sudah saking mendarah daging ya. Sampai hari ini kalau mimpi saudara, itu masih nyari rumah. Jadi seolah-olah dalam mimpi itu cari rumahku di mana ya, rumahku di mana ya, rumahku di mana. Selalu setiap kali mimpi itu apa? Mencari rumah. Artinya apa? Jiwanya nggak tenang, nggak punya rumah, nggak ada home. There is no home untuk hatinya, untuk jiwanya. Bangun tidur dia gelisah. Dan dia mimpi seringkali telanjang, saudara. Malu, insecure, tidak aman, sampai ke bawah mimpi loh. Betapa jahatnya roh ini, saudara. Dan orang ini pun juga sangat sulit
untuk diberi pengertian, sangat sulit untuk ditundukkan, dijinakkan lah istilahnya. Sehingga penundukan diri itu masalah nomor 1. Orang tuanya yang meninggal sekian tahun yang lalu, buat dia itu masih masalah. Kenapa papaku mati? Sampai hari ini masih mempertanyakan loh. Dan selama dia belum mendapat jawaban, dia akan terus mempertanyakan itu. Boleh bertanya, tapi bukan questioning, mempertanyakan. Ujungnya kita akan menjadi orang yang lancang, saudara. Kalau kita tidak bereskan seperti ini. Menganggap Tuhan itu tidak cocok jadi Tuhan. Tidak becus, tidak bisa dipercaya. Pantas kalau orang-orang seperti ini ya, kalau tidak sembuh, mati di padang gurun. Dalam terjemahan lain, Ulangan 22 ayat Ulangan 33 ayat 12 ini dikatakan begini. Of Benjamin he said, may the beloved of the Lord, kekasih Tuhan itu, kata Jedidiah muncul di sini kata beloved, dwell in safety by him. He shields and covers. Jadi Tuhan bukan hanya mengcover, nutup, tapi shields, kasih perisai di depan sini. Saya tidak menemukan jawaban obat penenang, pengertian yang bisa menyembuhkan saya kecuali firman. Begitu firman ini penetrasi ke jiwa saya, nembus ke roh saya, di situ saya settle, saudara. Saya bukan orang yang mudah dinasehati. Saya akan sangat menilai bobot seseorang dari perkataannya. Kalau perkataannya nggak mutu, saya nggak dengerin. Sombong, iya. Makanya saya lebih suka cari ilmu sendiri daripada dengar nasihat orang. Saya udah tahu kok itu, buat apa. Tapi begitu Tuhan bicara, saudara, ini loh, sepatah kata dari Tuhan itu loh, yang saudara harus temukan dan cari dan minta. Sehingga saudara diselamatkan dari yang namanya kesesakan. Saya tahu dunia ini masalahnya adalah tidak dicintai. Kemanapun saudara pergi, seluruh dunia ini adalah sebuah generasi, sebuah tempat di mana tidak mengenal cinta, saudara. Itu sebabnya ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita, memperkenalkan diri kepada kita, menyentuh hidup kita, selalu Tuhan menyatakan diri dalam apa? Sifatnya sebagai cinta, love. Waktu saudara lahir baru pertama kali, kenal Tuhan pertama kali, saudara bertobat, bukan karena saudara ngerti hukum Tuhan, tapi ngerti karena kita dicintai, betul gak? Dan itu yang menyembuhkan kita. Baru setelah itu Tuhan ngajari kita peraturan. Hukum tidak bisa menyembuhkan kita, saudara. Acceptance, love, itu yang menyembuhkan kita. Baru setelah itu anak itu kita didik. Itu sebabnya anak-anak yang trouble ya, anak-anak di sekolah. Saya senang sekali Tuhan itu, Roh Kudus itu salah satu sifatnya adalah a teacher, dia guru. Jadi saya bisa empati di situ. Begitu ada anak-anak yang sangat sulit, saudara, kita tahu ini anak pasti ada sesuatu ya. Kita nggak bisa langsung didik mereka, saudara. Yang kita harus investkan pertama kali adalah pastikan dia tahu bahwa dia dicintai. Itu nolong banget. Begitu kita sudah dapat trust-nya ya. Begitu dia tahu, I'm your friend, I will help you. Begitu dia settle, baru saudara ajak bicara, dia masuk. Kasih rasa aman dulu. Saya belajar banyak di situ karena banyak kesalahan juga yang saya lakukan. Lalu bagaimana jika sekiranya roh ini muncul dalam hidup kita, saudara? Pengalaman demi pengalaman berjalan dengan Tuhan. Seperti Daud, sebagaimana engkau menolong aku mengalahkan apa? Beruang dan singa, maka hari ini juga aku akan menghadapi Goliat. Pengalaman demi pengalaman saudara dicintai Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kebaikannya, mengalami cintanya, itu akan menolong kita untuk menumbuhkan trust kita kepada Tuhan. Saya tidak mungkin mencintai orang asing yang saya tidak kenal. Dan Tuhan seringkali menolong kita lewat hal-hal yang baik yang dia lakukan. Pertolongannya, kebaikannya, cintanya saudara bisa rasa. Dan ketika kita tahu dan melihat bahwa kita dicintai, trust itu muncul, saudara. Jadi roh ini tidak bisa ditengking. Roh ini hanya bisa disembuhkan dengan kita minta, Bapa, penuhi aku dengan cintamu. Tuhan, mari sentuh aku.
I need your love. Sebelum itu terjadi saudara, kita itu bisa mencintai Tuhan karena Tuhan mencintai kita lebih dulu. Modalnya dari Tuhan kok. Kalau enggak, palsu. Lalu kita mencintai diri kita sendiri aja belum tentu bisa kok, betul enggak ya? Kita enggak mungkin juga mencintai orang lain kalau kita enggak mencintai diri kita sendiri. Kasihlah sama manusia seperti, ya dirimu sendiri aja kamu enggak suka kok. Dirimu sendiri aja kamu hukum kok, apalagi orang lain. Kita hanya bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, begitu Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Dan kita akan melakukan itu, kita mencintai Tuhan dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jadi pembalikan keadaannya adalah kita harus belajar untuk melihat Tuhan dan trust in Him. Bahwa apapun yang Tuhan lakukan baik. Kita harus belajar untuk membiarkan Tuhan merekayasa hidup kita bahwa itu baik. Lebih baik jatuh di tangan Tuhan, saudara, daripada kamu ngatur hidupmu sendiri, babak belur. Tapi ini butuh perjalanan, saudara. Yang kedua, saudara harus belajar untuk sepakat dengan pemimpin. Ini yang agak berat, agak susah. Kalau kita sendiri belum percaya dan tidak melihat bahwa pemimpin itu bisa dipercaya. Tapi kita harus narik ke atas bahwa pemimpin kita ini ada di atas kita, Tuhan yang menempatkan. Bu, gimana kalau pemimpinnya nyebelin? Lebih cocok kayaknya saya jadi pemimpinnya deh Bu, bukan orang itu deh kayaknya. Saya lebih cocok jadi pemimpin deh Bu, nah itu kurang ajar. Ya, kurang ajar itu. Siapa di sini yang pernah berpikir begitu? Kayaknya saya lebih cocok jadi pemimpin deh daripada dia gitu. Hati-hati loh saudara. Di atas pemimpin itu ada Tuhan yang menetapkan. Dan ketika kita tunduk taat pada pemimpin, loh kamu sedang tunduk dan taat dengan, itu mengamankan kita loh. Supaya kita nggak liar. Supaya kita nggak jalan kemana-mana. Supaya otakmu nggak mencurigai Tuhan. Supaya ada trust dalam hatimu. Dan yang terakhir, yang kedua, yang selanjutnya saudara, sampai hari ini untuk saya menolong, mengamankan ya, salah satu cara, karena saya kenal itu roh seperti apa. Saya pribadi sampai hari ini ya, saudara kalau engkau kenal penyakitmu apa, sebaiknya saudara cukup bijaksana untuk menghindari hal-hal tertentu, supaya saudara tidak kambuh. Kalau saudara alergi udang, ya jangan makan lobster gitu, simpel toh. Kalau saudara nggak tahan pedas ya jangan makan cabai daripada saudara buang-buang air. Buat saya secara pribadi untuk menolong jiwa saya, sampai hari ini saya kalau berdoa itu saya sebut kata Bapak. Saya tidak mengesampingkan Yesus, maaf lu, enggak. Tapi saya selalu berkata Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kata Bapak itu saudara, itu aman, menimbulkan rasa aman buat saya. Itu menenangkan jiwa saya. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali saya sebut kata Bapak, itu ada shalom yang turun. Masuk ke pikiran saya, masuk ke hati saya. Kalau saudara pernah pacaran, begitu kamu menyebut nama kekasihmu, gimana rasanya? Senyum-senyum atau gimana? Hah? Kalau lagi pacaran itu tanpa sadar menyebut namanya, jangan salah sebut loh ya. Bisa bahaya kalau salah sebut. Tidak ada saat yang paling indah selain ketika engkau menyebut nama kekasihmu kalau dalam kondisi yang manis. Tapi kalau dia nyebelin, dengar namanya apa? Wah, pengen bunuh. Dengar namanya langsung saudara nutup kuping. Jangan sebut. Nah, nama itu saudara, Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus. Kata Bapak itu menenangkan. Itu membangkitkan, itu mengingatkan, itu menghidupkan roh saya, menenangkan jiwa saya. I have somebody, saya punya seseorang yang bisa diandalkan. Andalan saya itu. Yang terakhir adalah minta roh pengertian. Sekali lagi Alkitab mengajarkan, dalam segala yang kamu peroleh, berolehlah pengertian. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan sembunyikan, fine, karena itu prerogatifnya Tuhan, itu haknya Tuhan, tidak masalah. Tapi untuk hal-hal tertentu saudara dan saya harus minta pengertian.
Dan begitu itu disingkapkan, itu akan menjadi milikmu yang kekal. Bagianmu. Hal-hal yang disingkapkan itu buat kita, saudara. Tapi saudara pertama-tama harus minta. Kalau toh sampai pada suatu titik Tuhan tidak menunjukkan, percayalah Tuhan punya alasan mengapa Tuhan tidak menunjukkan itu. It will be much better. Ada kalanya saudara tidak tahu itu menolong, beneran. Kalau kamu tahu, jerit-jerit. Dulu saya pikir punya karunia penglihatan tuh keren ya, bisa lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Ya gimana kalau yang dilihat jelek? Lihat penampakan gitu, ogah. Ternyata ada orang-orang tertentu yang dilihat itu begitu-begitu, sampai dia histeris sendiri, tidak karu-karuan. Mending kalau dilihat malaikat, ganteng gitu ya, hadirat indah. Nah kalau dilihat itu ya enggak lah gitu. Makanya adalah baik saudara, kalau Tuhan memberi pengertian itu baik. Terima kasih Tuhan. Kalau enggak, itu pun juga baik. Belajar untuk trust in Him. Boleh tanya Tuhan, tapi enggak boleh kepo. Ya. Keingintahuan yang terlalu banyak itu membahayakan saudara. Dulu waktu saya masih punya roh pengembara ini saudara, saya sangat suka membaca buku filsafat. Siapa di sini yang suka buku filsafat? Saya di STT suruh ngajar filsafat mumet. Dulu saya suka, kok sekarang mumet ya? Iya karena otak saya sudah diperbarui ya saudara. Otaknya sudah di-renew, sudah di-reset. Ya. Kalau dulu demen, makin rumit makin seneng. Makin enggak ngerti, makin asik. Gila enggak itu? Itu orang gila loh saudara. Saudara tahu enggak filsafat-filsafat itu, filsuf-filsuf itu matinya kebanyakan mati gendeng. Loh gitu loh kok dibaca, dikagumi loh, heran loh ya. Ya goblokmu dewe tuh ya. Ya orang ini maksudnya dulu tapi ya. Zaman Tirek itu. Nah, dulu saya suka sekali mereka. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mempertanyakan segala sesuatu. Kalau Tuhan itu menjawab segala sesuatu, betul enggak? Dari yang tidak mengerti menjadi, dari salah menjadi benar. Dari tidak tahu menjadi tahu, karena dia teacher kok, guru kok. Loh kalau guru muridnya dari ngerti jadi enggak ngerti, itu Taurat. Kasihan muridnya, pusing. Saya belajar filsafat suka sekali. Menurut saya keren waktu itu. Saya enggak pernah ngerti bahwa orang-orang ini dihembusi oleh yang namanya deception, delusion, illusion. Roh apa saudara kalau pemetaan saudara ke Yunani sana? Betapa mengerikannya sekarang setelah tahu. Mereka nanya, what is being? Bingung. Being itu ditanyakan, being itu sesuatu ya, sesuatu being. Being, tapi being juga bicara soal keadaan. Itu ditanyakan, what is being? Bingung loh saudara. Tapi makin bingung, makin diselidiki, makin asik. Dalam kesesatan saya waktu itu. Jadi begitu pikiran saya mulai kosong, saya akan cari buku filsafat. Dan saya akan menenggelamkan diri saya di situ. Saya akan mengembara di situ. Di padang gurun yang enggak jelas ini ilmunya apa. Puji Tuhan saya enggak gendeng loh saudara. Waras sampai hari ini. Itu buku entah kemana. Nah, ngisi TTS misalnya. Siapa di sini ngisi? Masih ada nggak crossword ya? Teka-teki silang masih ada nggak sih? Sekarang pakai aplikasi, enggak pakai kertas. Makin meres otak, makin saya suka. Jangan sampai pikiran saya kosong. Itu bahaya, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan itu juru selamat. Benar Tuhan itu juru selamat. Saya tidak tahu masalahmu apa di jiwa ya saudara. Sekali lagi, pelayanan itu akan menolong saudara mengerti banyak hal. Tapi ketika saudara harus berhadapan dengan dirimu sendiri, saudara engkau harus kenali kesesatan dan kejahatan cacat di jiwamu. Kalau enggak, itu akan membahayakan saudara. Saudara akan menyalahartikan Tuhan, saudara akan menyalahartikan pemimpinmu, saudara akan menyalahartikan keadaan, saudara akan mengartikan firman ini salah. Roh penyesat di depan mata. Terakhir saudara, kita lihat Hosea 14 ayat 7, ini bicara soal pemulihan.
Hosea 14 ayat 7, sekarang saya mengerti saudara, sekarang saya mengerti. Dan ini karena Tuhan ya, Hosea 14 ayat 7 saya ambil dari firman Allah yang hidup. Umatku akan kembali dari tempat pembuangan yang jauh dan akan beristirahat, rest. Ini bicara soal jiwa kita saudara, rest. Beristirahat di bawah naunganku, under my cover, ya, under my cover. Mereka akan menjadi seperti kebun yang subur dan berbunga banyak seperti pohon anggur dan berbau harum seperti anggur Libanon. Ini bicara tentang hidup yang berbuah. Saudara bisa dapati enggak pohon anggur di padang gurun? Enggak mungkin. Saudara bisa dapatin enggak kebun subur di padang gurun? Enggak mungkin. Ini hanya bisa terjadi ketika kita apa? Berada di bawah naungan Tuhan. Dan jiwamu dipulihkan. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Dengan cintanya Tuhan yang menyembuhkan. Saya berdoa Roh Kudus akan bicara lebih banyak kepada saudara dan mengajar saudara dengan cara yang lebih sederhana mungkin. Ujungnya kerinduan hati saya adalah sungguh saudara, sebagaimana jiwaku baik-baik saja, demikian juga tubuhku baik-baik saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.